Oke, welcome back everybody, Crypto Daily Indonesia. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Di hari ini saya akan kembali mengupdatekan untuk Anda semua pembaharuan penting apa yang terjadi di ruang kripto. Maka dari itu, libatkan diri Anda bersama kami tim Crypto Daily Indonesia dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Oke, nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Kita akan update dari Crypto Bubbles. Data dari Crypto Bubbles, top 100 token atau koin. Saat ini yang bull tertinggi ada Algo, kemudian TWT, OKB, MV, CHZ, App, dan beberapa altcoin lainnya. Saat ini ada juga yang bull ya. Kemudian yang bear ada FTT yang tertinggi ya, ini top 100 koin. Kemudian ada LDO, Solana, Kava, AAV, kemudian NIR, Ethereum Classic, dan beberapa altcoin lainnya saat ini mengalami bear. Kalau kita pantau secara keseluruhan, memang kebanyakan saat ini situasi lebih banyak altcoin yang mengalami keadaan bear market daripada bull, teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan ulaskan untuk Anda semua postingan terbaru dari SBF ya. Dia melanjutkan postingan di beberapa yang lalu. Di video kami yang lalu sempat kami review tentang postingan dari Sam Bankman-Fried. Dia katakan, what happened? Apa yang telah terjadi? Nah, setelah postingan itu, dia kemudian melanjutkan postingannya. Maka pada kesempatan kali ini saya pun melanjutkan updatean tentang SBF dan beberapa pembaharuan lainnya tentang Cardano juga ya, tentang Charles Hoskinson, kemudian juga tentang USDT dan beberapa informasi penting lainnya. Kita akan mulai datang dari Cardano. Cardano meluncurkan blockchain dan token privasi baru. Baru-baru ini Cardano mengumumkan, yaitu CEO-nya mengumumkan bahwa Cardano meluncurkan blockchain dan token privasi barunya. Charles Hoskinson, CEO perusahaan yang berada di belakang Cardano, mengatakan jaringan akan berusaha untuk menjaga privasi sambil memberikan akses ke regulator dan auditor. Next, Input-Output Global, perusahaan di belakang blockchain Cardano, merilis blockchain baru berfokus pada privasi bernama Midnight dan token bernama DUST untuk menemani jaringan baru. Midnight yang didukung oleh teknologi tanpa pengetahuan, artinya teknologi pengetahuan tinggi, teman-teman semua ya, adalah salah satu dari banyak rantai sampingan yang sekarang digunakan di sekitar Cardano dan akan melampaui proyek koin privasi sebelumnya dengan memberikan kontrak pintar tanpa pengetahuan atau pengetahuan yang tinggi bisa dikatakan. Kata CEO Charles Hoskinson selama sebuah acara di Universitas Edinburgh di Skotlandia pada hari Jumat lalu. Selama ini, sistem ini akan berjalan di antara menjaga privasi dan memungkinkan regulator dan auditor masuk ke dalam sistem ketika izin diberikan. Midnight telah mengembangkan teknologi koin privasi di mana semuanya anonim secara default, seperti yang dilakukan Zcash. Jadi sebelum itu ya, Zcash ini, teman-teman semua, merupakan salah satu proyek kripto yang dimana dibangun ya, koinnya itu merupakan koin privasi ya, dimana semua anonim secara default. Nah, Zcash dan Monero dengan bukan hanya Zcash tetapi juga Monero ya, dengan Snark yang ringan signature. Kata Hoskinson dalam sebuah wawancara dengan CoinDesk, mengacu pada dua koin privasi lainnya dan metode ekskripsi mereka. Yang dimaksud adalah Zcash dan juga Monero ini. Next, ini adalah cara yang benar-benar baru dalam menulis dan menjalankan kontrak cerdas pribadi dan komputasi pribadi. Jadi, Anda dapat memiliki DEX pribadi atau pertukaran terdesentralisasi atau menambang kumpulan data anonim atau hal-hal semacam ini. Koin privasi selalu dianggap penting oleh libertarian kripto, tetapi telah dilihat dengan hati-hati oleh regulator karena takut akan bagaimana teknologi tersebut dapat membantu memfasilitasi kejahatan keuangan. Namun, privasi adalah sesuatu yang setiap bisnis memiliki persyaratan hukum untuk dijelajahi akhir-akhir ini, kata Hoskinson, meskipun ia mencatat bahwa kesulitan untuk mengetahui cara menambahkan privasi ke blockchain
telah mencegah pengadopsiannya. Intinya ya, baru-baru ini Charles Hoskinson mengumumkan bahwa Cardano itu meluncurkan blockchain dan token privasi baru yang namanya adalah Midnight dengan tokennya adalah bernama DUST. Jadi kalian tunggu saja informasi berikutnya, maka dari itu libatkan diri Anda bersama kami tim Crypto Daily Indonesia. Kemudian di sisi lain, informasi datang dari The Block. Tether mengatakan itu memindahkan 1 miliar USDT dari jaringan Solana ke Ethereum. Next up, Tether mengatakan sedang melakukan pertukaran rantai untuk memindahkan 1 miliar USDT. Wow, 1 miliar USDT teman-teman ya. Berapa triliun ini? Dari Solana ke Ethereum. Tether mengatakan total pasokan tidak akan berubah. Jadi di sisi lain, walaupun ada pemindahan USDT sekitar 1 miliar USDT dari Solana ke Ethereum, tetapi ini tidak mempengaruhi dari pasokan daripada USDT, teman-teman. Tether penerbit stablecoin USDT, sudah pasti tahu Anda ya. Pasti di antara Anda sudah pasti tahu USDT, orang-orang yang bermain di kripto. Kalau tidak tahu USDT, berarti Anda mungkin sangat baru sekali di ruang kripto. Mengatakan sedang melakukan pertukaran berantai untuk memindahkan 1 miliar USDT dari Solana ke Ethereum. Pertukaran rantai akan mengurangi jumlah total USDT yang beredar di Solana. Jadi ini yang kalian garis bawahi, bahwa pertukaran rantai akan mengurangi jumlah total USDT yang beredar di jaringan Solana. Tetapi perusahaan mengatakan di Twitter bahwa keseluruhan pasokan stablecoin tidak akan berubah, teman-teman. Kemudian postingan dari SBF di beberapa jam yang lalu ya, bisa dikatakan ini beberapa yang lalu ya, setelah dia membuat tweet what happened. Kemudian kami juga di beberapa hari yang lalu tentang mengulas beberapa postingan dari SBF. Hari ini pun kami melanjutkan postingan tersebut. Kita akan ulas postingan ke-19 sekali waktu. Sebulan yang lalu ya, dia mereview kembali, dia mengingatkan kita kembali pada bulan lalu tentang situasi FTX. FTX adalah perusahaan yang berharga. Ini beberapa bulan lalu ya teman-teman, tapi hari ini FTX sudah runtuh. FTX memiliki sekitar 10-15 miliar dolar volume harian dan kira-kira sekitar 1 miliar dolar pendapatan tahunan, 40 miliar dolar dari nilai ekuitas, dan kami dianggap sebagai panutan dalam menjalankan perusahaan yang efektif. Itu dulunya ya, tetapi sayangnya ya, FTX mengalami masalah likuiditas. Next, saya ada di sampul setiap majalah dan FTX adalah kesayangan Silicon Valley. Kami menjadi terlalu percaya diri dan ceroboh. Ini ungkapan dari SBF. Next, dan masalah muncul lebih besar dari yang saya sadari. Lagi, angka ini adalah perkiraan. Sepanjang pengetahuan saya dan lain-lain, leverage dibangun 5 miliar dolar leverage didukung oleh 20 miliar aset yang titik-titik teman-teman ya. Ini apa yang diungkapkan oleh SBF. Ya, mereka punya nilai. FTT punya nilai di EV, tapi mereka punya resiko. Next, kemudian, dan resiko itu berkorelasi dengan agunan lain dan dengan platform. Dan kemudian kecelakaan itu datang. Dalam periode beberapa hari terjadi kehancuran bersejarah lebih dari 50% di sebagian besar aset yang berkorelasi tanpa likuiditas di sisi penawaran. Dan pada saat yang sama terjadi pelarian di bank. Artinya, secara berbondong-bondong user dari FTX melakukan penarikan ya, sehingga FTX tidak mampu melayani semua transaksi ya, sehingga terjadinya krisis likuiditas yang terjadi pada FTX karena FTX telah menyalahgunakan dana penggunanya ya teman-teman semua, sehingga FTX ini ketika orang-orang secara bersamaan, secara besar-besaran menarik dana mereka, maka kemudian ya likuiditas daripada FTX mengalami krisis
pada saat itu. Kemudian postingan berikutnya, sekitar 25% aset pelanggan ditarik setiap hari, 4 miliar dolar. Ternyata saya salah, leverage bukan 5 miliar dolar, melainkan 13 miliar dolar. Leverage 13 miliar dolar. Total run on the bank, total runtuhnya nilai aset sekaligus. Itulah mengapa Anda tidak menginginkan pengaruh itu. Ini apa yang saya sampaikan kepada Anda sesuai dengan apa yang diposting oleh SBF. Saya tidak menambah-nambah teman-teman ya. Saya tidak berspekulasi, saya tidak menyampaikan pendapat saya pribadi, tetapi apa yang saya sampaikan ini semua apa yang saya dapatkan dari sosial media mereka. Kemudian penting juga saya sampaikan kepada Anda untuk informasi, datang dari sentimen kerumunan FUD. FUD ini teman-teman semua mungkin di antara Anda belum tahu, FUD ini berasal dari bahasa Inggris yaitu Fear, Uncertainty, and Doubt. Artinya terjadi ketakutan di ruang kripto ya, menakut-nakuti di ruang kripto sehingga orang-orang berbondong-bondong takut sehingga mereka itu menjual sebagian besar aset kripto mereka, makanya dikatakan FUD. FUD nyata karena pasar menutup minggu kerja. Percakapan yang berkaitan dengan kondisi pasar saat ini pada Twitter, Reddit, Discord, dan Telegram mengindikasikan bias major bearish. Ini secara historis meningkatkan kemungkinan kenaikan harga di masa depan. Artinya, walaupun saat ini ya bear yang sangat berkepanjangan kemudian sangat dalam, tetapi saat ini berpotensi ya meningkatkan kemungkinan yaitu kenaikan harga di masa depan yang terjadi pada Bitcoin dan altcoin lainnya ketika kapitalisasi pasar global market cap mengalami kenaikan. Kita tidak tahu kapan terjadinya, entah tahun 2023, 2024, kita tidak mengetahui teman-teman. Maka dari itu, jika Anda ingin melakukan satu aset kripto, ingin membeli, pastikan diri Anda membeli menggunakan uang santai, uang dingin Anda teman-teman. Kemudian postingan berikutnya dari sentimen, limbo Ethereum tepat di atas level dukungan psikologi di harga 1.200-an US dollar dan turun tipis 3,3% dalam seminggu terakhir. Hiu dan paus sementara itu dengan cepat menambahkan Ethereum ke kantong mereka, meningkatkan kepemilikan mereka sebesar 3,52% hanya dalam 12 hari terakhir. Artinya ada paus dan hiu telah menambahkan kembali kepemilikan Ethereum mereka di dompet mereka dalam 12 hari belakangan ini. Kemudian Altcoin Daily menginformasikan kepada kita salah satu postingannya, Drake memamerkan kripto dompetnya kepada 125 juta pengikut di Instagramnya teman-teman ya. Kalau saya tidak salah ini Instagram ya. Nah ini merupakan salah satu ya orang yang digemari, pengikutnya sangat banyak ya, 125 juta pengikut telah memamerkan dompet Ledger-nya teman-teman ya. Nah, dia memamerkan kepada seluruh pengikutnya. Pengikutnya itu di Instagram mencapai 125 juta pengikut. Wow, dampak baik menurut saya ini ya. Kalau ada postingan-postingan seperti ini, kemudian juga tentang Cristiano Ronaldo memperkenalkan juga kepada pengikutnya di Instagram yang pengikutnya 400 juta itu, kemudian dia mengatakan ya berkunjung ke NFT dia ya, NFT di pertukaran NFT Binance teman-teman. Nah mungkin cukup sekian informasi kali ini. Jika kalian menyukai video kami teman-teman semua, pastikan diri Anda untuk terlibat bersama kami di tim Crypto Daily Indonesia dengan cara tentunya smash tombol like setiap video kami, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye-bye.